Salam jemaat Tuhan, salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Semoga sampai saat ini kita masih tetap dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya sangat bersyukur, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dari New Life Generation Assembly Church Malaysia, Bapak Andi Wira dan Ibu Nova Stumorang yang memberi kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan, dan saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus karena masih diberi kesempatan memberitakan firman Tuhan di tengah pandemik saat ini. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mari kita dengarkan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 20. Kita buka bersama-sama. Matius 6 ayat 20, demikian firman Tuhan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, firman Tuhan yang akan saya sharekan hari ini berjudul Kumpulkanlah hartamu di sorga. Kumpulkanlah harta di sorga, itu merupakan peringatan atau pengumuman ataupun pemberitahuan kepada kita dari Tuhan Yesus supaya kita mengumpulkan harta di sorga, karena di sorga banyak jaminan yang akan kita terima, yaitu di sorga tidak akan ada ngengat. Kita tahu ngengat ini adalah semacam hewan yang memakan kayu-kayu yang mulai lapuk atau membusuk gitu ya, yang akan membuat kayu-kayu itu pun juga nanti akannya busuk dengan sendirinya. Nah, yang selanjutnya adalah di surga ada jaminan, yaitu tidak ada karat, tidak akan merusak bahan itu atau barang itu atau harta itu, tidak akan merusak, sama seperti karat yang ada di besi, itu kan dia merusak. Nah, kalau kita simpan, kumpulkan harta kita di surga, itu tidak akan ada kerusakan. Nah, yang selanjutnya adalah tidak ada pencuri yang akan membongkarnya. Di surga ada jaminan, tidak akan ada pencuri. Kita tahu pencuri itu siapa? Yaitu si iblis. Nah, oleh karena itu firman Tuhan berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Hari ini firman Tuhannya berjudul kumpulkanlah hartamu di sorga. Nah, kumpulkanlah harta di sorga maksudnya adalah kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu dia maksudnya. Selama kita masih ada di bumi, selama kita masih melakukan segala aktivitas kita, kegiatan kita, semuanya, sekalipun tengah pandemik yang dibatasi sekali kegiatan-kegiatannya ya, baik kegiatan ibadah, baik kegiatan bekerja, baik juga kegiatan untuk keluarga pun juga semua dibatasi. Sepertinya kita dipaksa harus berada di rumah. Nah, sekalipun seperti itu kondisinya, tetap firman Tuhan mengingatkan kita, kumpulkan hartamu di sorga. Kumpulkan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita membuat dia semakin bersuka cita dan semakin memberkati kita dengan luar biasa. Kumpulkanlah itu semua. Nah, oleh karena itu, bagaimana mengumpulkan harta di surga? Yang pertama adalah cari dahulu kerajaan Allah. Nah, ini sudah biasa kita dengar, cari dahulu kerajaan Allah. Ya, kita perlu mencari kerajaan Allah di tengah pandemik saat ini. Sekalipun kita sudah banyak mendengar di luar sana, ada kabar tentang pandemik yang terpapar COVID-19 semakin meningkat, semakin tinggi. Waduh, yang membuat kita jadinya khawatir, was-was, segalanya, cemas, takut, ragu. Apakah harus percaya kepada Tuhan? Apakah harus penuh pengharapan kepada Tuhan? Kadang pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita jadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu yang menyerang kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa cari dulu kerajaan Allah. Cari aja. Itu ya, itu katanya. Nah, oleh karena itu mari kita buka dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, apa yang menjadi kecemasan kita selama kita masih di bumi? Apa menjadi kecemasan kita selama kita masih melakukan segala aktivitas kita, sekalipun dibatasi gitu ya, sekalipun dibatasi oleh karena lebih banyak di rumah kegiatannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus larut dengan kecemasan, dengan ketakutan, kebimbangan, dan
seperti jadinya tidak percaya dengan hari esok, bahwa hari esok itu ada di tangan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita diingatkan bahwa cari dahulu kerajaan Allah gitu. Di mana kita cari kerajaan Allah ya? Sebenarnya seharusnya memang dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan bersama saudara seiman. Nah, seharusnya seperti itu. Tetapi karena kita dibatasi untuk kita beribadah, itu tidak masalah karena Tuhan kita kan Allah yang maha hadir gitu. Nah, oleh karena itu kita lakukan di rumah juga bisa, baik dalam bentuk live streaming, ada ibadah live streaming, ada ibadah juga daring, ada share firman Tuhan, memuji Tuhan, ada juga bisa dilakukan di rumah untuk kita membaca firman Tuhan, untuk berdoa untuk orang-orang kudus juga. Itu juga satu hal yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Nah, yang menjadi awal dari kehidupan kita untuk melakukan segala aktivitas kita, apa yang duluan kita cari? Biasanya kan orang, apalagi di tengah pandemi ini, mau ingin tahu informasi apa yang ada sekarang ini kan pertama-tama pasti dicari itu handphone yang dicari untuk mendapatkan informasi, itu duluan dicari. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, hei, cari dahulu kerajaan Allah, cari dulu kerajaan Allah, cari dulu Tuhan. Dalam kerajaan Allah itu kan ada Tuhan Yesus, ada segala kemuliaannya, ada segala kuasanya, ada segala penyertaan pertolongannya, semua ada di sana. Kita cari dulu Tuhan supaya kita diberkati, supaya apa yang menjadi keperluan kita benar-benar ditambahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita jadinya tidak cemas, dan itu yang membuat kita jadinya tidak khawatir, tidak akan takut, tidak akan bimbang, tidak akan ragu, segalanya lah. Kita tidak akan mengalami itu karena kita sudah tahu kuncinya adalah kita mencari dulu kerajaan Allah. Itulah dia salah satu kita mengumpulkan harta kita di surga. Nah, oleh karena itu juga satu bentuk sikap kita menyenangkan hati Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya Tuhan disenangkan, bukankah Dia tidak akan berkeberatan untuk memberkati kita? Sekalipun kita tidak meminta ataupun meminta sekalipun, Dia pasti juga akan memberkati kita, sebab Tuhan Yesus itu sangat baik. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana mengumpulkan harta di surga, yaitu ikut Yesus. Itu dia yang kedua, ikut Yesus. Coba kita lihat dalam Lukas 18 ayat 22. Lukas 18 ayat 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Maksudnya adalah ikutlah Yesus. Di tengah pandemik saat ini, di tengah begitu banyak kekhawatiran yang terjadi akhir-akhir ini, banyak orang yang malas mengikut Yesus. Itu pasti itu. Bahkan akan banyak orang yang malas mengikut Yesus. Kenapa? Karena mereka seperti tidak melihat penyertaan Tuhan, tidak melihat mujizat Tuhan, seperti tidak melihat pertolongan Tuhan. Padahal kan firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun itu semua menghampiri kita, ada yang terbaik akan Tuhan berikan bagi kita. Ada yang terbaik yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kenapa kita harus tidak mau mengikut Yesus? Tapi firman Tuhan mengingatkan kita dalam poin yang kedua ini adalah kita harus ikut Yesus. Nah, oleh karena itu sama seperti pemuda ini yang disuruh Tuhan, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah semua hartamu itu, berikan kepada orang miskin. Karena apa? Karena itu mengikat dia. Harta itu yang di bumi itu benar-benar mengikat dia, yang membuat dia jadinya enggan dan jadinya benar-benar tidak mau meninggalkan harta itu. Sekalipun Yesus yang perlu diikuti. Nah, di tengah pandemi saat ini, di tengah keadaan kondisi kita saat ini, kita jangan begitu. Sekalipun pandemi melanda ke seluruh dunia, bahkan juga di Indonesia, di Malaysia, di negara-negara semua ya, mengalami pandemik itu, tapi bukan berarti itu yang menjadi fokus kita, bukan.
bukan itu. Karena semua itu pun terjadi diizinkan Tuhan, biarkan saja itu diizinkan Tuhan. Yang jelas pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, dan yang ikut Yesus. Nah, oleh karena itu kita nggak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, kita nggak perlu terikat dengan dunia ini, gitu ya. Bersahabat dengan dunia kan musuhnya Allah. Bukan berarti kita tidak perlu melakukan yang ada di dunia ini, ya perlu memang untuk melakukannya, tapi bukan berarti itu yang menjadi utama, itu yang menjadi yang prioritas, bukan itu yang membuat kita jadi terganggu, baik fokus pikiran kita, baik segala planning dan rencana kita, bukan begitu. Ikut Yesus maksudnya adalah benar-benar kita mendengarkan suaranya, melakukan firman-Nya, menyenangkan hatinya. Itu yang harus kita lakukan. Apa kata firman Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Itu namanya yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang namanya mengikut apa yang terbaru. Apa yang terbaru saat ini. Apa yang ingin Tuhan lakukan buat saya. Itu yang harus kita cari. Namanya mengikut, ya. Sama seperti kita mengikut seorang artis di dalam satu media sosial. Kita kan selalu mendapatkan pembaruan dari statusnya, dari segala apapun yang dia buat, gitu ya, segala aktivitasnya. Kita kan tahu, oh dia hari ini melakukan ini, dia hari ini melakukan ini. Nah, sama seperti mengikut Yesus pun juga harus begitu. Kita benar-benar harus selalu ada persekutuan dengan Tuhan, ada saat teduh dengan Tuhan, mendengarkan suaranya, sehingga kita benar-benar terikat dengan Tuhan dengan erat, terikat sekali dengan erat. Bukan terikat dengan dunia, bukan terikat dengan dosa, bukan terikat dengan kuasa kegelapan, tapi benar-benar kita terikat kuat, erat bersama Tuhan, karena kita terus mengikut Dia. Kita terus mendengarkan suaranya. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mari kita kumpulkan harta kita di sorga, dan sehingga nanti kedatangan Tuhan kita menikmatinya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana mengumpulkan harta di sorga. Yang selanjutnya adalah suka memberi. Nah, itu dia. Suka memberi, kita lihat dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi." Nah, untuk kita mengumpulkan harta di sorga, ya memang di tengah pandemi ini kita kudu hemat, ya. Kudu hemat karena kebanyakan di rumah, aktivitas dikurangi di luar. Jadi kita memang perlu banyak juga menghemat, tapi bukan berarti jadi kikir, pelit, atau segalanya, bukan gitu ya maksudnya, ya. Karena kan firman Tuhan berkata kesusahan hari ini cukuplah hari ini, gitu. Kalau besok itu urusan Tuhan nanti, itu urusan kita dengan Tuhan nanti. Karena yang jelas berkat Tuhan kan selalu baru setiap hari. Jadi maksudnya kita nggak perlu kedekut, pelit, celit, kikir, perhitungan, segalanya gitu ya. Di tengah pandemik ini memang harus kita banyak belajar untuk kita suka memberi. Memberi apa yang ada pada kita, ya, bukan apa yang tidak ada. Jangan paksakan kamu memberi sesuatu yang tidak ada padamu, tapi yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita, apa yang bisa. Kalau memang kita yang ada handphone, ya kita berbagi handphone. Melalui apa? Melalui handphone, melalui media sosial, kita kasih motivasi, kita kasih semangat bagi orang-orang, kan gitu. Kita sharekan informasi-informasi yang benar-benar nyata, yang benar-benar bagus, yang membuat orang diberkati, gitu. Nah, apa yang ada pada kita? Ya, kalaupun seandainya kita suka memasak, ya kan, dari masakan itu kita bisa berbagi kepada tetangga, kepada teman-teman, kepada siapapun yang membutuhkan. Saya baru-baru ini lihat di gereja di Vietnam, kalau tidak salah, itu luar biasa juga mereka dalam memberi. Jadi mereka memberi oleh karena pandemik ini.
Jadi dikasih batas dengan ada satu corong besar di antara pagarnya gitu. Jadi setiap orang yang lewat tinggal ngambil dari kotak box, ada box. Dari box itu jadi mereka yang dari gereja tinggal menyalurkan satu plastik makanan ke dalam box itu, jalan sendiri dia gitu ya, karena ada seperti corong dia panjang gitu supaya juga tidak terpapar COVID-19 gitu ya. Jadi maksudnya suka memberi dengan banyak cara gitu. Karena kan Tuhan kita itu Tuhan yang sangat kreatif, Tuhan yang sangat luar biasa. Banyak cara yang harus kita bisa lakukan untuk kita dapat berbagi kepada setiap orang. Kita jangan pelit untuk di tengah pandemik inilah. Apa yang ada pada kita berikan kepada orang lain. Ada kita duit, ya kita berikan kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Apalagi kata firman Tuhan, kalau dia nggak bisa balas, Tuhan yang membalas sama kita. Nah, oleh karena itu kumpulkan harta kita di surga dengan kita suka memberi, dengan kita suka berbagi gitu. Jangan pelit. Jangan karena kita misalnya satu contoh, kita pintar orangnya, malas untuk berbagi kepintaran kita itu, kecerdasan kita itu kepada orang yang benar-benar kurang dalam kecerdasannya. Nah, kita jangan begitu. Yang jelas kita harus benar-benar berbagi gitu. Standarnya kata firman Tuhan itu adalah jika kamu punya 2, berikan 1 kepada yang lain. Nah, itu standar dari firman Tuhan. Nah, luar biasa kan firman Tuhan hari ini. Nah, oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kumpulkanlah harta kita di surga, yaitu dengan cara kita mencari kerajaan Allah dan ikut Yesus dan suka memberi dan suka berbagi. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sharekan hari ini. Biarlah kiranya ini memberkati kita dan biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan, pengertian yang luar biasa dan mendorong kita untuk kita tetap terus berkenan menyenangkan hati Tuhan, dan kita juga nanti akan menikmati harta yang di surga, baik di bumi, baik juga nanti di surga bersama Tuhan yang ajaib. Terima kasih. Demikian dari saya. Semoga kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom.